Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua masih istiqomah, masih tetap semangat puasanya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menuju kepada materi yang selanjutnya. Sekarang materinya apa ya? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya. Ada yang tahu? Tova tahu tidak? Tova tidak tahu. Wah, Tova tidak tahu. Memangnya hari ini kita mau ngapain, Tova? Tova tidak tahu mau ngapain. Tova taunya mau cerita aja. Wah, Tova taunya mau cerita aja. Iya, kita mau cerita, tapi ceritanya cerita pesantren Ramadan. Cerita pesantren Ramadan? Wah, sepertinya seru ya, Pak. Iya, seru sekali. Materi hari ini adalah Toharoh. Teman-teman, sebelum kita menuju ke materi Toharoh, kita mau bernyanyi dulu ya. Nyanyi apa? Nyanyi Toharoh. Judulnya Toharoh ya? Iya, Tova mau ikut bernyanyi? Iya, Tova mau ikut bernyanyi. Baiklah, mari kita nyanyikan. Seperti ini lagunya ya. Nadanya nada soleram ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Toharoh itu bersuci, bersuci karena Allah dari hadas dan juga najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Kita bersuci supaya bersih. Wah, kita bersuci supaya bersih. Baiklah teman-teman, waktunya Pak Sapi akan membawakan materi Toharoh. Silakan simak dengan baik ya. Pak. Apa? Tova mau pergi dulu ya, mau nonton. Oke, silahkan. Bye-bye Tova. Bye-bye teman-teman. Teman-teman, Toharoh artinya bersuci. Nah, bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Kalau kita tidak suci, maka itu bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Contohnya, kalau kita tidak bersuci ketika kita hendak sholat, maka sholat kita tidak sah teman-teman. Nah teman-teman, hadas artinya sesuatu yang menghalangi kita dari beribadah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya itu buang angin, terus buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menempel pada diri kita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, banyak ya teman-teman. Ada kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, air liur hewan yang diharamkan seperti anjing dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah macam-macam bersuci. Nah, macam-macam bersuci ini kita bagi 3 ya teman-teman. Yang pertama, bersuci dengan cara berwudu. Teman-teman sudah tahu kan caranya? Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa amin. Nah, itu tata urutan berwudu teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman sudah melakukan itu ketika hendak beribadah atau sholat. Selanjutnya, tayamum. Nah teman-teman, kalau berwudu tadi kan pakai air. Nah, kalau tayamum itu pakai apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, kalau tayamum menggunakan debu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tidak dapat air kemana-mana, tidak ketemu air,
maka kita bisa menggunakan debu untuk bersuci. Misalnya mau sholat, ya seperti itu. Bersuci yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib ini dilakukan kalau seseorang berhadas besar. Contohnya adalah kalau orangnya sudah dewasa, dia misalnya mimpi basah, harus mandi wajib. Ini buat laki-laki yang sudah dewasa atau gede. Nah, yang selanjutnya wanita yang haid. Nah, kemudian wanita yang habis melahirkan atau nifas, teman-teman. Selanjutnya adalah macam-macam air. Pertama, ada air yang suci lagi mensucikan. Apa sih artinya, Pak? Nah, air yang suci dan mensucikan ini adalah air yang warna, rasa, maupun baunya tidak berubah. Dia warnanya masih bening, kemudian rasanya tidak ada atau rasanya hambar, kemudian tidak berbau. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk bersuci, teman-teman. Selanjutnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Memangnya ada air seperti itu? Ada. Air jenis ini adalah air yang halal. Air yang boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Air gula, air sirup, air kelapa, air kopi, dan lain-lain. Air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, bersuci apa tadi? Berwudu atau mandi, teman-teman. Selanjutnya adalah macam-macam najis. Najis terbagi 3 ya, teman-teman. Yang pertama ada najis ringan. Najis ringan ini apa? Najis ringan ini contohnya adalah najis atau air kencing dari bayi laki-laki yang hanya minum ASI dari ibunya. Cara membersihkannya bagaimana? Nah, cara membersihkannya gampang. Teman-teman cukup membersihkan atau membasahi ke pakaian yang terkena najis tersebut. Selanjutnya adalah najis sedang. Nah, najis sedang ini contohnya adalah kotoran manusia, kotoran kemudian air kencing. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan menyiram sampai hilang wujudnya, ya. Yang terakhir adalah najis berat, teman-teman. Najis berat ini apa? Contohnya adalah najis atau kotoran hewan anjing maupun babi, ya. Ini adalah hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkena ini bagaimana, Pak? Kita harus membersihkannya dengan cara mencucinya dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan pasir, teman-teman, ya. Seperti itu caranya. Selanjutnya adalah tata cara istinja. Nah, istinja ada yang tahu? Ya, istinja itu adalah cara untuk menghilangkan kotoran pada diri kita, ya. Saat apa? Saat buang air kecil maupun saat buang air besar, teman-teman, ya. Dan untuk alatnya kita bisa menggunakan berbagai macam. Pertama, bisa memakai air. Kalau tidak ada air, Pak, bisa pakai tisu atau daun. Kalau sudah tidak ada air ya, teman-teman. Selanjutnya pakai apa? Pakai batu, teman-teman, ya. Iya. Itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, teman-teman, itulah materi toharoh yang Pak Sapi bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya, berdiskusi di Zoom meeting. Oke, cukup sekian apa yang Pak Sapi sampaikan. Pak Sapi akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.